Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, bagaimana jerat hukum bagi mereka yang membeli konten asusila? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, Jamin Ginting. Bang Jamin, selamat malam. Selamat malam Mas Egan dan Mbak Sylvia. Ya, Bang Jamin, apakah pembeli konten pornografi seperti komika Marcel Widianto ini bisa dipidana? Ya, pertama tentu kita mengatakan tidak baik ya menonton hal-hal yang pornografi kecuali Anda sudah dewasa, begitu ya. Yang khusus. Nah, kalau kita sudah dewasa, itu ada ketentuan di dalam pasal 4, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan. Nah, kita harus mengerti ya, pasal 4 ini adalah pasal bagi pembuat. Orang yang sedang melakukan suatu perbuatan pornografi dia buat atau orang lain atau memperdagangkan. Kalau yang dipermasalahkan adalah kalimat memperjualbelikan, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai memperdagangkan. Artinya apa? Orang yang memperdagangkan. Saya kasih contoh begini yang sangat simpel. Kalau dulu ada blue film atau video porno dijual di black market ya, contohnya di Glodok begitu. Yang ditangkap itu adalah penjualnya, bukan orang yang membeli barang-barang itu begitu loh. Nah, jadi pasal orang yang membeli barang-barang itu untuk konsumsi pribadinya itu karena dia sudah dewasa dilindungi begitu. Berarti Bang Jamin kalau pakai undang-undang pornografi tidak bisa menjerat orang yang membeli untuk konsumsi pribadi. Kalau dengan menggunakan undang-undang ITE, apakah pembeli atau konsumennya bisa dipidana? ITE itu spiritnya adalah menyebarluaskan, mentransmisikan, atau menyampaikan dalam media elektronik. Jadi sama sekali tidak bisa juga karena pasal 27 ayat 1 itu yang bermuatan asusila atau pornografi itu orang yang menyebarluaskan, mentransmisikan. Kalau pembeli kan dia membeli barang orang dewasa disimpan untuk ditonton sendiri begitu. Nah, bagaimana orang seperti ini yang tidak memiliki mens reanya, ada perbuatannya tapi tidak mempunyai kesalahan. Salahnya di mana? Salahnya contohnya dikatakan, oh kamu nggak boleh membeli video-video porno, nggak boleh membeli. Saya kan udah dewasa begitu. Kecuali tadi kalau anak-anak di bawah umur, dia nggak punya hak atas konten-konten seperti itu begitu. Ya, Bang Jamin, cara membuktikan orang yang membeli untuk konsumsi pribadi itu bagaimana caranya? Ya, sekali orang itu membeli, lalu dia mengupload dalam media sosialnya, itu dia udah kena. Atau dia menggandakan barangnya, lalu dia jual lagi. Nah, itu bisa menjadi masalah dan itu bisa dikenakan kepada dia. Tapi kalau disimpan, dilihat sendiri, tidak menyebarkan kepada orang lain, tidak memberikan kepada orang lain, tidak menyewakan kepada orang lain, tidak menjual lagi kepada orang lain. Nah, itu dia kita pastikan tidak mungkin bisa dapat dipidana karena unsur kesalahannya tidak ditemukan. Baik, Bang Jamin, kalau kita lihat konten pornografi atau prostitusi online itu kan sebetulnya bisa terus ada karena demand atau permintaannya masih ada sampai sekarang, makanya masih bisa terus subur ya. Nah, tapi kenapa yang dipidana hanya dari sisi supply-nya atau penyedianya? Tidakkah ini akan terus membuat para pelaku konsumen pornografi ataupun prostitusi online akan terus tumbuh subur? Saya mohon maaf ya, saya akan sedikit agak lebih vulgar. Kalau orang contohnya lah, kita ada sekarang prostitusi, orang pergi ke tempat prostitusi, apa pengguna jasa prostitusi itu dipidana? Nah, kan nggak ada aturan hukum tentang pengguna, tapi penyedia jasa prostitusi, orang yang memkerjakan prostitusi yang kena. Nah, sekarang pornografi lebih lagi. Nah, pornografi ini harusnya semua orang yang menyebarluaskan, orang yang mentransmisikan, orang yang menggandakan, orang yang membuat. Itu yang kena. Saya lihat beberapa putusan pengadilan ya di Mahkamah Agung, tidak ada satupun yang saya lihat ada putusan yang mempidanakan orang yang membeli konten pornografi.
Yang ada adalah orang yang membuat, merekam, menyebarluaskan atau menggandakan begitu loh. Jadi bahaya sekali nanti kalau nanti ada setiap orang punya barang di rumahnya ketahuan atau punya kwitansi dia pernah beli. Nah, itu akan menjadi. Saya kasih contoh ilustrasi yang kecil saja yang mungkin dapat memberikan Singkat, Bang Jamil. pencerahan. Contohnya ada orang pergi ke tempat ilegal pornografi, seperti Skeptis Talian Terancam, contohnya begitu. Dia membeli dan dia menonton. Apakah semua penonton di situ Anda tangkap begitu kan? Yang ditangkap adalah orang yang menyediakan jasa sama yang melakukan itu gitu, bukan orang penontonnya, walaupun dia membeli. Begitu. Oke, baik. Gitu Terima kasih atas penjelasannya Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.